Assalamualaikum. Hari ini saya akan melanjutkan mata kuliah kimia teknik untuk teknik mesin. Oke. Ini masih materi lanjutan tentang entalpi ya. Jadi beberapa pembagian entalpi yang seperti yang sudah saya jelaskan di minggu kemarin, yaitu ada yang namanya entalpi pembentukan standar. Yang kedua ada entalpi penguraian standar. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang entalpi pembakaran ya, atau biasa disebut dengan delta Hc. Nah, entalpi pembakaran atau delta Hc itu adalah sebuah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran satu mol unsur atau senyawa pada keadaan standar. Nah, keadaan standar ini berapa? Nah, ini biasanya kalau dalam skala laboratorium, keadaan standar itu ditentukan pada suhu yaitu 25 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atmosfer. Nah, ini adalah keadaan standar yang ditetapkan dalam skala laboratorium ya. Oke, apa itu sih entalpi pembakaran atau delta Hc? Jadi, saya ilustrasikan dengan contoh. Misalkan saya punya contoh gas metana ya. Anda tahu gas metana ya? Jadi gas metana itu adalah salah satu gas yang dihasilkan misalkan dalam pembusukan kotoran, baik kotoran manusia maupun kotoran hewan. Kalau Anda pernah tahu istilah biogas, nah itu adalah gas metana yang dihasilkan dari hasil pembusukan kotoran. Ya. Nah, gas metana ini kalau dia bereaksi dengan oksigen atau bereaksi dengan api, otomatis kan dia akan terbakar, ya. Dalam kimia, bereaksi dibakar itu sama halnya dengan bereaksi dengan oksigen, ya. Jadi ini CH4 ada notasinya G, ini artinya metana dalam bentuk gas, ditambah dengan O2 ada notasinya G, ini berarti O2 dalam bentuk gas, dia akan menjadi gas CO2 dan 2H2O. Dia akan menjadi gas CO2 dan air ya. Airnya ini ada notasinya L-nya. Ingat, L itu kependekan dari liquid ya. Nah, maka reaksi pembakaran seperti ini dia mempunyai delta Hc sebesar minus 889,5 kJ. Nah, ini disebut sebagai entalpi pembakaran, yaitu ketika suatu senyawa atau suatu unsur dalam keadaan standar ditambah dengan gas oksigen. Oke. Nah, bagaimana cara mencari delta Hc sehingga ketemu nilainya minus 889,5 kJ? Nah, itu nanti saya akan jelaskan di bab selanjutnya. Ada cara menentukan untuk menentukan delta H ya. Sekarang saya kasih contoh yang kedua dulu. C2H2 ya. Ini adalah etana ya. Metana sama etana beda dikit ya. Jadi kalau metana dia karbonnya hanya 1, sedangkan kalau etana itu karbonnya ada 2 ya. Ini etuna ya. Karena hanya cuma 2. Kalau etana itu hanya ada 6 ya. Jadi ini etuna. Etuna itu ketika direaksikan dengan gas oksigen atau O2, dia juga akan membentuk CO2 dan H2O. Nah, ini disebut juga sebagai delta Hc atau perubahan entalpi pembakaran standar ya. Sekarang yang keempat, jenis delta H yang keempat yaitu entalpi perubahan netralisasi atau delta Hn ya. Entalpi netralisasi adalah perubahan entalpi yang terjadi pada saat reaksi antara asam dengan basa, baik tiap mol asam atau tiap mol basa. Ya, jadi kalau Anda dulu waktu SMP, SMA pernah mendengar istilah asam basa. Nah, ketika asam dicampurkan dengan basa, ini disebut dengan reaksi netralisasi. Kenapa? Karena pH-nya saling berlawanan. Kalau pH asam, ingat ya trayek pH dulu waktu SMA. Jadi ada trayek pH itu ada 0, 7 sampai 14 ya.
0 sampai 7 ini disebut sebagai pH asam, sedangkan 7 sampai 14 ini disebut sebagai pH basa. Ya. Jadi, ketika asam dan basa dicampurkan, maka dia akan saling menetralisasi. Ini disebut sebagai perubahan entalpi netralisasi atau delta HN. Contohnya yang paling sederhana yaitu NaOH ditambah dengan HCl, dia akan menjadi NaCl dan H2O. Nah, NaOH itu apa? Itu nama lainnya adalah caustic soda. Nah, karena Anda kalau pernah dengar istilah caustic soda yaitu NaOH ya. Kalau HCl itu adalah asam klorida. Nah, asam klorida ini biasanya tergantung dalam banyak pembersih kayak apa ya? Wipol. Nah, atau Wipol ya. Nah, itu biasanya ada kandungan asam kloridanya. Nah, asam klorida inilah yang biasanya dia membantu melunturkan kerak-kerak di kamar mandi itu. Nah, itu asam klorida ya. Jadi, reaksi antara caustic soda dan asam klorida dia akan menghasilkan NaCl atau nama lainnya adalah garam ya. Nah, garam dapur itu loh. Nah, tapi jangan sekali-kali membuat garam dapur dari caustic soda dan asam klorida ya. Nah, nanti salah ya. Jadi, tapi rumus kimia dari garam itu ya NaCl gitu. Maka entalpi netralisasinya adalah minus 57,1 kJ per mol ya. Ini disebut sebagai reaksi netralisasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menentukan delta H berdasarkan delta HF-nya ya. Jadi delta HF itu apa? Seperti yang saya jelaskan kemarin ya, delta HF itu adalah perubahan entalpi reaksi pembentukan ya. Ini oke, saya ingatkan lagi, ini delta HF. Oke, ini ya, entalpi pembentukan standar itu delta HF. Jadi kita sekarang akan menentukan berapa delta H total dari suatu reaksi berdasarkan data delta HF-nya ya. Nah, caranya gimana? Sebuah delta H reaksi atau kita notasikan dengan delta HR itu bisa dihitung dari jumlah dari delta HF-nya dari reaksi dikurangi dengan delta HF dari pereaksinya ya. Nah, itu yang mana? Jadi saya kasih contoh ini. Misalkan saya punya gas etana. Ini etana ya, yang tak kasih garis bawah ini ya. Ini namanya etana. Yang tadi etuna. Kalau ini etana. Bedanya apa? Kalau etana itu hanya jumlahnya 6. Kalau etuna itu hanya jumlahnya cuma 2 tadi ya. Jadi, delta H reaksi pembakaran etana itu diketahui seperti ini. Nah, angka ini dari mana? Ini dari sebuah eksperimen. Anda nggak perlu eksperimen, Anda nggak perlu menghafal, karena ini pasti diketahui di buku, ya. Atau di catatan modul lah, seperti itu ya. Pasti ini diketahui. Dan ini sudah standar, ya. Sudah sesuai dengan percobaan, ya. Ini nilainya segitu, ya. Anda tidak perlu menghafal. Yang pertama, kita cari dulu reaksi pembakaran etana itu seperti apa? Kita tulis dulu reaksinya. Nah, itu caranya yang pertama ya. Tulis reaksinya. Nah, reaksinya gimana? Yaitu ini, etana C2H6 dalam bentuk gas ditambah dengan 3,5 O2 dalam bentuk gas menjadi CO2 dan 3H2O. Nah, reaksi ini harus setimbang terlebih dahulu ya. Setimbang itu apa? Yaitu jumlah atom di kanan itu harus sama dengan jumlah atom di kiri. Maksudnya apa? Sekarang kita preteli satu-satu C-nya ya. Misalkan kita lihat dulu C-nya yang ada di sebelah kiri. Atom C jumlahnya ada berapa di sebelah kiri? C ada angka 2-nya. Artinya C di sini jumlahnya sama dengan 2. Sekarang kita lihat yang ada di sebelah kanannya panah ini. C-nya itu jumlahnya berapa? Sama, ada 2. Karena apa? Di depan C ini ada angka 2. Ini artinya kan C dikali 2. Berarti C di sini juga sama dengan 2. Ya. Nah, karena C-nya sudah sama-sama dengan 2, berarti C di sini sudah setimbang.
Sekarang kita lihat hanya, apakah hanya juga setimbang? Nah, kita lihat satu-satu. Hanya di sini ada 6. Kemudian kita lihat di sebelah kanan, H di sini juga sama dengan 6. 6 dari mana? 3 dikali dengan 2. Ya, ini 3 dikali dengan 2 ini. Dia jadi jumlahnya 6. Nah, reaksi ini sudah setimbang ya. Anda sekarang lihat sendiri O-nya, dihitung sendiri ya berapa jumlahnya. Tapi reaksi ini sudah setimbang. Nah, cara mencari delta HR-nya yaitu, ingat rumusnya tadi ya, bahwa delta HF hasil reaksi dikurangi dengan HF pereaksinya. Artinya yang belakang dikurangi yang depan ya. Yang namanya reaksi dan pereaksi itu yang mana? Kalau saya punya A ditambah dengan B akan menjadi C dan D. A dan B ini disebut dengan pereaksi atau nama lainnya adalah reaktan. Nah, untuk yang C dan D ini disebut sebagai hasil reaksi ya. Atau nama lainnya adalah produk. Nah, caranya adalah berarti delta HR ya itu sama dengan produknya dikurangi dengan reaktannya ya. Oke, saya geser di sini ya biar nggak ketutupan nanti. Nah, gini. Jadi delta HR itu dari mana? Yaitu produk dikurangi dengan reaktannya ya. Caranya gimana sih? Oke, sekarang saya kasih hitungnya satu-satu ya. Yang pertama, produknya apa dulu? Produknya kan ini menghasilkan CO2 dan H2O. Sekarang kita lihat data CO2 terlebih dahulu. CO2 itu delta HF-nya adalah minus 393,5 kJ per mol. Oke, ini dulu dicatat dulu. Berarti caranya gini, delta HR sama dengan, kita catat dulu produknya. Tadi produknya kan CO2 ya. CO2 berapa kilojulnya? 393,5. Nah, kita lihat CO2 di situ jumlahnya berapa atau koefisiennya ada berapa? Yaitu koefisien itu apa sih? Yaitu angka yang ada di depannya ini. Koefisiennya ada 2, berarti dia harus dikali dengan 2 ya. Jadi dia harus dikali dengan 2 kali minus 393,5 kilo. Oke. Satuannya nggak usah tak tulis biar nggak panjang-panjang. Oke. Itu CO2 dulu. Sekarang produk yang kedua apa? Yaitu adalah H2O. Nah, H2O ini kita lihat berapa sih? Nah, kita ditambahkan dulu ini. Kita tambah dengan H2O. H2O berapa? Ini delta HF-nya yang ini. Sebentar. Oke. Nah, ini H2O. Delta HF-nya adalah 285,8 kJ per mol ini ya. Nah, H2O-nya ada berapa? Yaitu ada 3 ini. Ya, H2O-nya ada 3 berarti tinggal 3 dikali minus 285,8. Oke. Sudah semua. Berarti produknya sudah kita tulis semua. Kita kasih tutup kurung. Ingat rumusnya adalah produk dikurangi reaktan. Sekarang kasih tanda kurang, kemudian kita hitung delta HF dari reaktannya itu berapa. Reaktannya terdiri dari 2 senyawa, yaitu etana dan O2. Nah, etananya sekarang kita lihat ada berapa etana di sini. Nah, etanya kan tidak ada koefisiennya. Koefisien itu adalah angka di depan senyawa. Nah, angka di depan senyawa kan ini tidak ada angkanya, berarti dia 1. Nah, karena dia 1 berarti dia cukup kita tulis ini saja. Ini. Nah,
C2H6 berarti minus berapa ini? Minus 84,7 ya. Kita kasih kurung. Kemudian ditambah dengan O2. Nah, O2 ini adalah kita kasih 0. Kenapa 0? Karena dia adalah pembakarnya ya. Pada reaksi pembakaran ini pembakarannya itu dia langsung dikasih angka 0. Kenapa angka 0? Karena dia pembakarnya, karena dia tidak terbentuk dari apapun dalam satu reaksi ini. Jadi kita kasih 0. Sehingga hasilnya langsung kita jumlahkan 2 dikali 393 ya, ini langsung kita kalikan, ini dikali dengan ini, kemudian keduanya dijumlahkan ya, kemudian dikurangi dengan ini minus sama minus harus jadi plus ya, berarti ditambah nanti dengan 84,7. Nah, sehingga hasilnya sama dengan minus 1559,7 kilojoule ya. Nah, ini hasilnya yang ini. Nah, ini adalah cara menentukan delta H dari suatu reaksi. Itulah kenapa kemarin kalian tanya, Bu, ini delta H-nya dari mana? Kok tiba-tiba ada angka itu? Nah, ini caranya ya, yang kemarin tanya, oke? Jadi sudah ketemu 1559,7 kilojoule. Jadi delta H reaksi pembakaran dari etana ditambah dengan gas O2 menjadi gas CO2 dan H2O sama dengan minus 1559,7. Masih ingat yang kemarin ada reaksi eksoterm dan endoterm? Ingat ya, kalau ada tanda negatif hasilnya berarti dia termasuk reaksi eksoterm ya, karena dia tandanya negatif. Tetapi kalau delta H hasilnya tandanya adalah positif, berarti dia termasuk reaksi endoterm gitu ya. Nah, eksoterm itu apa? Oke, silakan lihat materi yang kemarin ya. Apa definisi dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa yang namanya delta HF itu nilainya sudah sesuai dengan percobaan, sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan dalam percobaan. Berapa nilainya? Nah, itu berdasarkan tabel ini, silakan dilihat. Ini adalah delta HF dari masing-masing zat. Ada delta HF-nya H2O, ada delta HF-nya CO2 dan seterusnya. Ini adalah nilai dari masing-masing delta HF suatu senyawa. Anda tinggal lihat saja di tabel gitu ya. Tidak perlu dihafalkan. Baik, terima kasih. Itu jadi sekian tentang cara menentukan delta HR. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.